Meneladani sifat dan karakter Rasulullah, pemimpin yang adil dan bijaksana. Dahulu kala, kota Mekah dilanda banjir besar. Tembok Ka'bah hampir roboh diterjang air. Bangunan itu memerlukan perbaikan. Penduduk Mekah bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Mereka pun membagi pekerjaan kepada kabilah-kabilah. Rasulullah yang saat itu belum menjadi nabi pun ikut ambil bagian. Tiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu, lalu dimulailah pembangunannya. Pembangunan itu dipimpin oleh arsitek Romawi bernama Bakum. Mereka bekerja dengan sangat giat. Tak butuh waktu lama, Ka'bah sudah selesai direnovasi. Semua takjub menatap bangunan itu. Mereka pun bersyukur telah berhasil membangun Ka'bah kembali. Namun, masih ada yang kurang. Batu Hajar Aswad belum terpasang di tempatnya. Hajar Aswad adalah simbol kemuliaan. Tidak boleh sembarangan orang yang memasangkannya. Semua kabilah merasa berhak memasangkan batu istimewa itu. Maka terjadilah pertengkaran. "Kamilah yang berhak memasangkan batu itu. Kami kabilah terbesar di sini," teriak para pembesar Quraisy. "Tidak, kamilah yang berhak," seru pemuka kabilah yang lain. Pertengkaran itu terus berlanjut. Masing-masing kabilah tidak mau mengalah. Itu terjadi selama beberapa hari. Hampir saja terjadi perang di antara mereka. Beruntung, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, seorang tokoh di antara mereka, bertindak cepat. Dia mengusulkan penyelesaian. Siapapun yang besok datang paling awal, dialah yang akan menjadi penengah. Semua pemuka kabilah setuju akan usulan itu. Maka seluruh penduduk menunggu hingga pagi menjelang. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang datang pertama kali dan menjadi penengah di antara mereka? Keesokan paginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Rasulullah datang paling awal. Beliau memang terbiasa bangun pagi dan beribadah kepada Allah bahkan sebelum fajar menjelang. Beliau selalu berdoa dan memohon perlindungan Allah. "Inilah Al-Amin, kami rela, inilah Muhammad," teriak seseorang. Semua kabilah setuju Muhammad yang menjadi penengah. Saat itu, beliau memang bukanlah seorang pemimpin kabilah, tapi beliau dikenal sebagai orang terhormat, jujur, dan dapat dipercaya. Setelah mendengar cerita mereka, Nabi Muhammad yang cerdas dan bijaksana memiliki rencana luar biasa. Beliau membentangkan selendang dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Kemudian, beliau memanggil semua pemimpin kabilah. Beliau meminta mereka memegang setiap ujung selendangnya. Bersama-sama mereka meletakkan batu itu di tempatnya. Kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW juga diuji saat pembagian harta perang seusai perang Hunain. Beliau membagikan harta rampasan. Beliau memutuskan untuk membagikan harta lebih banyak kepada para mu'alaf. Hal ini agar makin kokoh keimanan mereka dan menghilangkan kebencian di hati mereka terhadap Islam. Kaum Muhajirin pun mendapatkan bagian, sedangkan kaum Ansor hanya mendapatkan sedikit, sehingga mereka merasa keberatan dan Rasulullah mendengar keluh kesah mereka. Beliau pun memanggil mereka dan menyatakan alasannya. Kaum Ansor akhirnya paham. Mereka semua menangis. "Kami ridho dengan pembagian yang diberikan Rasulullah. Sungguh, Rasulullah memang seorang pemimpin yang adil dan bijaksana." Teman-teman, yuk teladani sifat Rasulullah yang adil dan bijaksana sebagai pemimpin.